Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang amalan yang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah seharusnya membuat kita penasaran, karena siapa yang tidak ingin disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSB yang berbahagia, dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, ini terkait dengan amalan yang dicintai oleh Allah, ya. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi ya Nabi? Tanya lagi. Lalu Nabi SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasul? Tanyanya lanjut. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Sahabat PSB yang berbahagia, dari hadis ini ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah sholat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini sesuai kemampuan kalian ini artinya bukan ala kadarnya, tapi sudah semaksimal mungkin kita usahakan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Saya lanjutkan, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi dari hadis ini Allah tak akan pernah bosan kepada amalan-amalan kita. Sekecil apapun, sebanyak apapun jenisnya. Tetapi di sini ditekankan bahwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di hadis ini dikatakan yang paling dicintai yaitu amalan yang rutin terus-menerus walaupun kecil. Ya. Jadi secara khusus tadi ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadis yang ini menyatakan tidak terbatas hanya masalah itu, yang penting adalah terus-menerus. Ya. Satu lagi dari Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, amal soleh, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 7. Jadi sempurna sudah. Ya. Kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus walaupun kecil, itu akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang utama adalah yang 3 tadi, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menutup pada amalan-amalan yang lain, ya, walaupun kecil tapi rutin. Dan di dalam ayat 7 di surat Al-Ankabut bahwa semua kebajikan kita, amal soleh kita akan menghapus kesalahan-kesalahan kita selain dengan cara bertobat.
Apakah kita tidak tertarik? Sungguh terlalu. Ya. Amalan-amalan apa saja? Ya mungkin buat kita amalan yang ringan, tapi kita bisa rutin. Kita pilih. Banyak sekali amalan yang ringan ya yang bisa kita lakukan dengan rutin setiap hari. Misalnya apa? Misalnya adalah sholat duha 2 rakaat setiap hari. Sholat rawatib di setiap sholat wajib. Kemudian bersedekah setiap hari walaupun hanya Rp2.000, Rp5.000. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau. Karena terlalu banyak jenis amalan yang ringan yang bisa kita ambil sebagai amalan rutin kita. Sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.